Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam mata kuliah gambar teknik untuk tugas terstruktur 4 atau proyeksi. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada mahasiswa sekalian, yaitu kita di sini akan membahas bagaimana memandang suatu objek yang kita di hadapan kita pada gambar pada kondisi realnya. Di sini akan kita transformasi atau akan kita proyeksikan ke dalam bidang datar atau dalam bidang kertas. Nah, ini sama seperti halnya ketika kalian melihat sebuah kubus dan di kubus itu kita pecah menjadi sebuah lembaran, maka seperti itulah halnya kita memproyeksikan sebuah bidang atau sebuah objek kepada bidang datar. Adapun objek yang sederhana yang akan kalian coba untuk menggambarkannya ke dalam proyeksi 2 dimensi, yaitu adalah gambar seperti ini, di mana saya sini memberikan sebuah objek berupa kubus dengan coakan. Di sini saya tidak memberikan gambar yang harus terskala terlebih dahulu, tapi kalian cukup memberikan menggambarnya seperti realnya. Jadi di sini saya memberikan ukuran yang muat, yang dirasa akan muat pada bidang gambar, karena kita belum membahas bagaimana cara memproyeksikan suatu objek real kepada gambar terskala pada bidang kertas ya. Jadi ukuran yang ukurannya seperti ini. Jadi di sini terdapat coakan. Nah, pada bagian ini adalah terdapat bidang miring ya. Bidang miring, bagaimana cara membuat bidang miringnya itu kalian cari aja beda tinggi antara ukuran tinggi 3 cm ini dan dikasih 2, maka di sini akan terdapat beda tinggi sebesar 1 cm. Nah, maka kalian akan bisa membuat garis diagonal dan menghubungkannya satu sama lain. Nah, setelah kalian menelaah daripada objek ini, nah di sini akan menjadi bagian depan ini adalah ditandai dengan tanda panah, maka di sini inilah yang akan menjadi bidang atau tampak depan ya, tampak depan yang merupakan pusat daripada gambar yang akan kalian bikin. Nah, adapun gambar yang kalian proyeksikan akan berbentuk seperti ini, maka di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Nah, pada gambar yang bagian tengah ini adalah gambar tampak depan ya, gambar tampak depan. Jadi ketika kalian lihat pada gambar sebelumnya, ini adalah ukuran 4 cm tinggi, kemudian 2 cm untuk tinggi, kemudian ditambah 1 cm ke atas dan itu sekitar 5 cm jadinya. Nah, maka di sini ukuran yang terdapat pada bidang gambar ini adalah dalam milimeter ya, milimeter. Jadi kalian nanti menggambarkannya ini kalau dalam 20 mili, maka di sini akan terdapat 2 cm ukurannya. Nah, ini adalah ukurannya 5 cm. Kemudian bidang ini yang akan menjadi tampak ya, tampak depan ya, seperti yang kita gambarkan. Nah, ini adalah bagian bidang diagonal. Nah, kemudian satu gambar tampak ini akan diberikan garis putus-putus sebagai hubungan satu gambar dengan yang lainnya. Jadi kalian memberikan garis putus-putus terlebih dahulu sehingga posisi daripada gambar ini sama satu sama lainnya, begitu baik ke arah kiri dan kanan, atas bawah. Nah, setelah itu, setelah kalian membuat gambar tampak, kemudian kalian bikin gambar tampak samping kiri ya, samping kiri berikan jarak tertentu, kemudian bikin sesuai dengan pola. Kalian perhatikan seperti apa bentuk yang akan mungkin terjadi. Maka di sini kalau kita bikin garis putus-putus, maka ini adalah bidangnya seperti ini saja ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi dia seperti siku saja pada bagian belakang, maka akan bentuknya seperti ini ya. Nah, setelah itu setelah kalian memberikan gambar tampak di sebelah kiri,
Kemudian ini adalah gambar tampak yang terdapat di sebelah kanan ya, sebelah kanan seperti ini. Nah, ya. Kemudian di sini ini adalah gambar tampak pada bagian atas ya. Setelah itu, nah di sini yang membedakan antara kiri dengan kanan ya. Kalau tampak sebelah kiri ini ada garis ya, garis yang menyatakan beda tinggi. Kalau di sini polos ya, ini tidak ada garis sama sekali. Nah, kemudian tampak pada bagian belakang, maka belakang ini bentuknya tuh seperti ini ya. Setelah itu ini bagian bawah ya, tampak bagian bawah. Nah, ini adalah tampak bagian atas. Nah, bagaimana cara memastikan bahwa gambar kalian itu terproyeksi secara simetris? Maka ini dihubungkan, jadi diberi garis bantu pada garis bidang gambar per box ini dikasih garis bantu. Ini kasih garis bantu. Kemudian ini dihubungkan dengan menggunakan jangka, dengan titik pusat berada di sini. Ya, ini dihubungkan dengan jangka, pusatnya di sini, jangka, pusatnya di sini. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga ukuran yang ada di sini, maka itu akan sama ukurannya yang ada di sini. Dan posisinya itu menerjemahkan ini berada pada posisi yang sama. Ya, jadi seperti itu cara menggambarkan proyeksi sebuah gambar, dan diharapkan kalian mengerti bagaimana cara membuatnya. Kalau ada pertanyaan silakan dihubungi melalui WhatsApp atau komen lewat YouTube. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.